Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya dan nikmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan rutinitas pekan kita, yakni sholat Jumat. Dan di mana Allah telah memberikan kita banyak nikmat, mulai dari nikmat iman, Islam serta kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada baginda kita, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengeluarkan kita dari zaman kejahiliahan menuju terangnya cahaya Islam. Maka oleh karena itu bersalawat kita kepadanya dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah lagi, khotib akan menyampaikan isi khutbah khotib dengan tema waktuku adalah seperti pedang. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang waktu tentunya adalah anugerah yang paling indah, paling baik, paling besar Allah berikan kepada kita, yakni manusia, kepada siapapun insan Tuhan. Yang dimana setiap manusia, setiap makhluknya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari itu 24 jam. Mau apapun profesi dari seorang manusia itu, entahlah dia seorang karyawan, pekerja, karyawan, seorang guru maupun pelajar, semua diberikan dalam satu hari, yaitu 24 jam. Yang membedakan di sini ialah apa yang dilakukan oleh manusia itu dalam waktunya. Bisa saja seorang manusia melakukan dalam waktu yang 24 jam itu, dia kerja yang menggosip. Bisa saja seorang manusia melakukan rutinitasnya, yaitu membaca buku, atau bisa saja dia kerjanya hanya tidur 24 jam. Maka oleh karena itu, kita sebagai manusia haruslah memanfaatkan waktu ini dengan baik. Bahkan sampai-sampai Allah bersumpah di dalam Al-Quran bahwasanya Allah mengatakan bahwasanya waktu ini bukanlah hal yang main-main. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berkata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Yang artinya demi masa sesungguhnya seluruh manusia itu di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, yang saling berlomba-lomba dalam kebaikan dan saling menasihati dalam sabar. Bayangkan
Allah sampai mengatakan itu di dalam Al-Quran, bahwasanya waktu itu benar-benar penting. Bahkan sampai-sampai salah satu salafus saleh kita, yaitu Imam Asy-Syafi'i, membuat sebuah untaian kata, dan di mana untaian kata ini menurut orang Arab merupakan kalimat yang indah, yang di mana Imam Syafi'i yang ditukilkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Jawab Al-Kafi, bahwasanya Imam Syafi'i berkata, al-waqtu saif. Dalam ilmu balaghah, apabila musyabbah dan musyabbah bi disamakan tanpa adanya adatul huruf, maka musyabbah yang disamakan dengan musyabbah bi itu dia seakan-akan bahwasannya dia adalah benda tersebut. Maka dikatakan di sini bahwasannya waktu itu benar-benar seperti laksana pedang. Dia benar-benar sebuah pedang. Al-waqtu kas-sayf. Al-waqtu sayf. Waktu itu adalah pedang. Fa ilam taqtau wa ta'ata. Dalam ilmu nahwu di sini tidak dikatakan bahwasannya fa ilam taqtau wa qata'ata. Tidak ada dikatakan fa ilam taqtau wa qata'ata. Dan tidak juga dikatakan fa ilam taqtau tsumma qata'ata. Tidak dikatakan seperti itu karena apa? Karena sebenarnya waktu ini dia benar memotong, benar-benar menebas pemiliknya yang tidak menggunakan dengan bijak. Dan di mana Imam Syafi'i benar-benar mengatakan bahwasanya waktu itu tidak menunggu-nunggu untuk menebas orang. Lalu kita lanjutkan, wa nafsuka in ishtaghaltaha bil haqq wa illa ishtaghalatha bil batil. Dan isilah jiwamu dengan kebaikan, maka tidaklah jika tidak ia diisi dengan kebaikan, maka ia akan diisi oleh keburukan. Seperti itulah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Bayangkan Imam Syafi'i sampai mengatakan begitu, bahwasanya waktu ini benar-benar penting, bahwasanya jika waktu tidak digunakan dengan tepat, maka dia akan menebas pemiliknya bagi siapapun yang tidak menggunakan dengan bijak. Maka oleh karena itu, kita harus pandai memanajemen waktu kita. Kita sebagai manusia yang telah diberikan waktu sampai kini, Allah masih memberikan kita nikmat waktu. Maka kita sebagai manusia haruslah pandai memanajemen waktu kita. Salah satunya, kembali lagi kepada salah satu salafus saleh kita, yaitu Imam Syafi'i. Dikatakan bahwa Imam Az-Zahabi menukilkan apa yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Syiar Al-Alamin. Dikatakan bahwasanya Muhammad bin Bashir Al-Akri wa ghairu Muhammad bin Bashir dan yang lainnya, hadatsana Rabi' bin Sulaiman, telah bercerita Rabi' bin Sulaiman, kana Syafi'i qad jazaa al-laila salasa, bahwasanya Imam Syafi'i telah membagi waktunya menjadi 3 bagian. Waktu malamnya fasalasahu, maka ketiga-tiganya adalah awwala yaktub, maka pada waktu sepertiga malam dia menulis. Wasani yusalli, pada waktu sepertiga malam yang kedua dia sholat malam. Watsalisu yanam, dan pada waktu sepertiga malam yang ketiga dia tidur. Qala, dia berkata Imam Az-Zahabi, af'alu ibadatum binniyat, bahwasanya perbuatannya ini dia lakukan semuanya dengan niat ibadah. Bayangkan, dari sini kita bisa melihat bahwasanya Imam Syafi'i atau ulama-ulama kita itu banyak menggunakan waktu mereka, bahkan waktu tidur mereka dimanfaatkan hanya untuk belajar. Mereka manfaatkan waktu-waktu mereka yang kosong itu, dan mereka tidak akan membiarkan waktu yang kosong itu. Mereka mengisi waktu yang kosong itu dengan seluruh kegiatan yang bermanfaat bagi mereka, baik dunia dan akhirat. Bagaimana dengan waktu siang? Maka adapun waktu siang itu tergantung oleh profesinya. Setiap manusia memiliki profesi yang berbeda. Tentunya kita sebagai seorang pelajar haruslah menyediakan banyak waktu kita di siang hari untuk menghadiri majelis ilmu atau banyak membaca buku, menulis meskipun kita belum kuliah, atau mengisi waktu kosong kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Maka kita sebagai seorang pelajar harus memanfaatkan waktu kita dengan baik, karena sesungguhnya waktu itu hanya datang sekali.
Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kita sebagai manusia harus memanfaatkan waktu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu itu hanya datang sekali dan dia akan pergi bersama kenangan yang pernah kita jalani dahulu. Dia akan pergi bersama kenangan-kenangan yang telah kita lalui bersamanya dahulu. Yang mungkin di mana kita telah menyia-nyiakan waktu kita, dan mungkin juga kita menyepelekan waktu kita, dan di mana juga waktu itu hanya terjadi sekali dan tidak dapat dibeli materi, dan dia pun juga tidak dapat dibeli oleh materi. Maka oleh karena itu, terkadang kita sebagai manusia dibuat menyesal oleh karenanya, bukan karena dulunya kita tidak bersama dirinya, melainkan karena kita menyia-nyiakan waktu kita dan menyepelekan waktu kita, sehingga kita berkata pada diri kita, kenapa dulunya aku menyepelekan dan menyia-nyiakan waktuku dahulu. Maka oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW berkata dalam hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, berkata Ibnu Abbas bahwasanya Rasul SAW berkata, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah yang 5 sebelum yang 5. Fal awal, maka yang pertama, syababaka qabla hiramika, masa mudamu sebelum masa tuamu. Wa sihataka qabla saqamika, dan masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Wa ginaka qabla fakrika, dan masa kayamu sebelum masa miskinmu. Wa faraghaka qabla syughlika, dan masa luangmu sebelum masa sibukmu. Wa hayatuka qabla mautika, dan masa hidupmu sebelum masa kematianmu. Hadis riwayat Hakim. Maka oleh karena itu, kita sebagai manusia haruslah menghargai waktu kita, karena waktu itu hanya terjadi sekali dan dia akan pergi dan juga meninggalkan. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum ila bidzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ayyuhal hadirun, usikum binafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.